Baiklah, kita akan melakukan praktikum timbangan bukan otomatis elektronik. Hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengecek spesifikasi dari timbangan tersebut. Bisa dilihat bahwa kapasitas maksimumnya adalah 30 kg dengan D sama dengan 2 gram. Nomor serinya ada B532282729 dengan tipe New Classic SG model MS530 KLE dengan merek Mettler Toledo. Sudah saya tulis sebelumnya pada carapan spesifikasi dari timbangan tersebut. Selanjutnya adalah mengecek apakah timbangan ini sudah ditera sebelumnya. Sudah ditera sebelumnya. Ini adalah tanda teranya. Pastikan dalam keadaan datar. Timbangan sudah dalam keadaan datar, dan timbangan juga dalam keadaan bersih dan sesuai dengan ITP atau IT yang berlaku. Dari spesifikasi tadi saya sudah mencari bahwa timbangan tersebut berada pada kelas 2 dengan minimal AT standar kelas F2, yang mana N-nya sebesar 15.000 dengan minimum menimbang sebesar 100 gram. Berikut adalah rentang BKD-nya. Untuk muatan 100 gram sampai dengan 10 kilo, BKD-nya adalah 1 gram. Untuk muatan dengan rentang 10 kilo sampai 30 gram, BKD-nya adalah 2 gram. Berikut adalah titik pengujiannya, yang dimana minimum menimbangnya adalah 100 gram, perubahan BKD-nya 10 kilo, dan kapasitas maksimumnya 30.000 gram atau 30 kilo. Maka ditambah lagi dua titik pengujian, yaitu sebesar 50% maksimum, yaitu pada 15.000 kilo, dan juga di pertengahan rentang 1 yang saya ambil, yaitu sebesar 5.000 kg. Kita akan lanjut pada uji kebenaran dengan pertama-tama adalah menaruh anak timbangan sebesar 100 gram. Pada uji kebenaran dengan menaruh AT standar sebesar 100 gram, maka angka penunjukannya adalah 100 gram. Maka kita akan menulis pada carapan, yaitu delta L-nya sebesar 100 gram. Maka pengujian ini dikatakan sah karena tidak melewati BKD. Selanjutnya yang kedua adalah kita menaruh anak timbangan sebesar 5.000 gram pada yang kita ambil pada pertengahan rentang pertama. Yang dilakukan hal yang perlu diingat bahwa timbangan lantai muatan di sini tidak boleh dalam keadaan kosong. Selanjutnya, maka angka penunjukannya yang didapat adalah 5.000 gram. Kita tulis bahwa pada uji kebenaran 5.000 gram atau 5 kilo, angka penunjukannya sebesar 5.000 gram. 5.000 gram, BKD 5.000 gram adalah 1 gram. Ini sah karena tidak melewati BKD. Selanjutnya, sebelum menurunkan AT 5 kg, kita taruh imbu dulu agar lantai muatan tidak kosong. Selanjutnya kita akan mencari pada titik perubahan BKD sebesar 10
kilogram, 10 kilogram. Pada titik 10.000 gram atau 10 kilo, angka penunjukannya adalah 10.000 gram. Maka kita tulis pada carapan 10.000 gram. BKD-nya 1 gram. Maka uji kebenaran pada 10.000 gram ini sah. Sebelum kita menurunkan anak timbangan 10 kg, ingat pada lantai muatan tidak boleh kosong. Selanjutnya adalah uji pada titik 50% maksimum, yaitu 15 kg atau 15.000 gram. Didapatkan angka penunjukan sebesar 15.000 gram. Maka pada carapan kita tulis 15.000 gram dengan BKD 2 gram, maka dapat dikatakan sah. Selanjutnya, yang terakhir, kita akan menguji pada kapasitas maksimum, yaitu 30 kilo. Sebelum menurunkan anak timbangan yang 15 kilo ini, kita ingat lantai muatan tidak boleh kosong. Pada AT standar sebesar kapasitas maksimum yaitu 30 kg dan didapatkan angka penunjukan sebesar 29.998, yang dimana hal tersebut kita harus menambahkan imbus sebesar setengah E, yaitu 1 gram. Kita ambil anak timbangan sebesar 1 gram. Maka kita taruh di sini. Apakah berubah? Berubah. Maka kita tulis di sini penunjukannya 29.998 ditambah imbuh sebesar 1 gram. Penunjukannya menjadi 30.000 gram. BKD-nya sebesar 2 gram. Maka dikatakan sah. Jadi kesimpulan pada uji kebenaran, dikarenakan pada 5 titik uji ini semuanya sah, maka kesimpulannya adalah sah. Baiklah, kita akan lanjut pada pengujian eksentrisitas. Pada pengujian eksentrisitas nanti, muatan minimalnya adalah sebesar 1/3 maksimum. Maka 1/3 dari 30 kilo adalah 10 kilo. Kita tulis di sini 10.000 gram. BKD 10.000 gram adalah 1 gram. Kita akan melakukan pengujian pada titik-titik di sini. Kita akan mulai. Pertama dilakukan uji pada tengah lantai muatan, yaitu pada nomor 1. Didapatkan penunjukan sebesar 10.000 gram. Maka kita tulis posisi uji, posisi 1, muatan 10.000, yang terlihat di layar 10.000 gram, maka sah. Kita lanjutkan pada posisi yang kedua. Ingat, sebelum kita memindahkan pada posisi yang kedua, maka kita harus menaruh lantai pada lantai muatan biar tidak kosong. Kita akan pada uji yang kedua. Adalah pengujian pada lantai pada posisi yang kedua, posisi atas kanan. Setelah dilakukan pengujian, maka angka penunjukannya adalah 10.000. Maka kita tulis pada carapan, yaitu posisi 2 10.000 gram
penunjukannya 10.000 gram. Maka pada posisi 2 ujinya sah. Kita akan lanjutkan pada posisi yang ketiga. Pada posisi yang ketiga didapatkan angka penunjukan sebesar 10.000 gram. Maka kita tulis pada cerapan posisi ketiga 10.000 gram. Angka penunjukannya 10.000 gram. Maka sah. Akan kita lanjutkan pada posisi yang keempat. Kita taruh dulu sebelum kita mengangkat pada posisi yang keempat. Berikut adalah pengujian sensitivitas pada posisi yang keempat. Maka didapatkan angka penunjukan yaitu 10.000 gram. Pada angka keempat, posisi keempat 10.000 gram. Angka penunjukannya 10.000 gram. Maka sah. Kita akan melanjutkan pada posisi yang kelima. Berikut uji eksentrisitas pada posisi yang kelima. Didapatkan angka penunjukan sebesar 10.000 gram atau 10 kilo. 10.000 gram, penunjukan 10.000 gram. Maka sah. Kesimpulan pada uji eksentrisitas adalah sah. Dikarenakan pada semua posisi semuanya sah. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian penyetelan 0, di mana lantai muatan diberi muatan sebesar 10E terlebih dahulu. Baiklah, kita akan pertama-tama kita klik setel 0 di sini, setel 0. Sudah kita klik, kita taruhkan muatan sebesar 10E. 10E di sini berarti 20 gram. Kita ambil AT standar 20 gram, kita taruh di sini. Penunjukan awal yaitu 20 gram. 10E nya 20 gram, awalnya 20 gram. Kita tambahkan imbus sebesar 0,25E, berarti di sini sebesar 0,25E adalah sebesar 500 mg. 500 mg di sini kita ambil yang 500 mg. Kita amati penunjukannya yaitu pada angka 20 gram. Selanjutnya kita tambahkan imbu sebesar 0,5E. 0,5E di sini berarti sebesar 1 gram. Kita ambil 1 gram, kita taruh di lantai muatan. Penunjukannya berubah menjadi 22 gram. 22 gram. Maka pada uji penyetelan 0 kesimpulannya adalah sah. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian tarah, di mana muatan pada pengujian tarah sebesar maksimum yaitu 30% dari kapasitas timbangan, yaitu berarti sekitar 9 kilo. Tapi kita akan memakai timbangan anak AT standar sebesar 10 kilo. Kita bulatkan ke atas. Kita taruh pada lantai muatan AT sebesar 10 kilo. Maka kita pencet tombol tir. Maka kembali ke 0. Selanjutnya kita tulis dulu di cerapan muatan tarah 10.000 gram. Aktifkan tarah sudah sebesar 0. Setelah diaktifkan 0, tambah muatan sebesar 10E.
muatan 10E di sini berarti 20 gram. Kita ambil AT sebesar 20 gram tambah, maka penunjukannya sebesar 20 gram. Kita tambahkan imbuh lagi sebesar 0,25E atau 500 mg. 500 mg ditambahkan, tidak berubah, penunjukannya sebesar 20 gram. Kita tambahkan imbuh lagi sebesar setengah E. Setengah E di sini berarti 1 gram. Kita ambil yang 1 gram. Kita tambahkan pada lantai muatan, penunjukan berubah menjadi 22 gram. 22 gram. Maka kesimpulan pada pengujian tara adalah sah. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian repeatability atau pengujian kemampuan ulang dengan muatan sebesar 80% dari kapasitas maksimum, yaitu sebesar 24 kilo. Pengujian kemampuan ulang pada muatan yang pertama sebesar 24 kilo, maka didapatkan penunjukan sebesar 23.998. Maka kita tulis muatan 24.000 penunjukan 23.998. Ini masih masuk ke dalam rentang, tapi kita tes apakah ini masih masuk ke dalam BKD. Kita tambahkan imbuh sebesar setengah E, yaitu 1 gram. Coba penunjukan berubah, berarti masih masuk ke dalam BKD dengan penunjukan 23.998. Maka kita akan melakukan uji pengulangan yang kedua. Jangan lupa sebelum menurunkan semua AT standar sebesar 24 kilo ini, maka ditambahkan dulu AT lain agar lantai muatan tidak kosong. Pada pengujian kemampuan ulang yang kedua didapatkan penunjukan sebesar 23.998. Maka kita tulis pada carapan yang kedua 24.000 gram, penunjukan 23.998 gram. Apakah ini masih masuk pada rentang BKD? Maka kita tambahkan imbuh sebesar setengah E, yaitu 1 gram. Penunjukan berubah, yaitu 24.000, maka masih masuk dalam rentang BKD. Selanjutnya kita akan melakukan uji pengulangan yang ketiga. Sebelum melakukan penurunan pada AT 24.000 tersebut, kita taruh lantai muatan agar muatan tidak kosong. Pada uji yang ketiga didapatkan penunjukan sebesar 23.998 gram. 23.988 gram. Kita tulis 24 gram, penunjukan 23.998 gram. Maka tapi kita cek dulu apakah ini masih masuk dalam rentang BKD. Kita tambahkan imbuh sebesar setengah E, yaitu 1 gram di sini. Iya, maka masih masuk dalam BKD. Maka uji kemampuan ulang dapat kita katakan sah, dikarenakan pada pengujian 1, 2, dan 3 pengujian kemampuan ulangnya adalah sah. Didapatkan kesimpulan pengujian, yaitu kesimpulan pengujian tera pada timbangan tersebut adalah sah, dikarenakan
semua pengujian sah, mulai dari pengujian kebenaran sah, pengujian eksentrisitas sah, penyetel nol sah, pengujian taraf sah, dan pengujian kemampuan ulang sah, maka dapat dibubuhkan tanda daerah pada timbangan tersebut. Baik, sekian praktikum dari pengujian timbangan bukan otomatis elektronik yang saya lakukan. Terima kasih.